Suasana di Gunung Bintang Jatuh dipenuhi ketegangan. Semua murid berdiri, menatap ke langit dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Formasi alami yang terbentuk dari meteor-meteor memang membatasi pandangan mereka, namun firasat akan datangnya malapetaka terasa begitu kuat. Di puncak gunung, para petinggi pavilion Bintang Jatuh berkumpul. Di antara mereka, Feng Zunze dan Tianhuo Zunze menatap langit dengan ekspresi serius. Aula jiwa telah tiba, Tianhuo Zunze berbicara dengan nada berat. Aura luar biasa kuat memenuhi udara. Kali ini, mereka sepertinya benar-benar ingin menghapus pavilion Bintang Jatuh dari peta sebagai peringatan bagi pihak lain, ujar Xiaoyi dengan wajah muram. Feng Zunze hanya mengangguk tenang. Ia sudah lama menyadari bahwa hari ini pasti akan datang, hanya tinggal menunggu waktu. Dengan gerakan perlahan, Feng Zunze mengubah formasi di tangannya. Formasi bintang jatuh yang melindungi langit mulai bergelombang, lalu ruang mulai terdistorsi hingga keadaan di luar tampak jelas bagi semua yang ada di dalam. Pandangan mereka langsung tertuju pada pemandangan mengerikan di luar sana. Kabut hitam pekat menggantung di udara, menyelimuti langit di atas pavilion bintang jatuh. Ratusan sosok berdiri di atas kabut tersebut. Tatapan tajam mereka menembus formasi, memperlihatkan niat jahat yang nyata. Itu Saising, si tua bangka itu juga ikut, gumam Xiaoyi dengan wajah dingin. Ada juga dua orang tua berpakaian hitam dan putih yang pernah kita temui di pegunungan jiwa kematian, sambung Feng Zunze. Dokter peri kecil dan yang lain langsung menoleh ke arah yang ditunjuk. Mereka mengenali dua sosok itu sebagai Hei Bai Tianzun. 3 Tianzun sekaligus. Aula jiwa benar-benar menempatkan kita sebagai ancaman serius, Feng Zunze menghela napas. Salah seorang tetua pavilion bertanya dengan suara gentar, "Kepala pavilion, apa yang harus kita lakukan?" Ini bukan sekadar penyerangan kecil. Feng Zunze menjawab dengan tegas, "Apa yang perlu ditakuti? Mereka datang dengan niat membantai kita. Kita tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan." Ia lalu menoleh ke para tetua dan berseru, "Hari ini kita menghadapi bencana terbesar yang pernah ada. Apa kalian akan mundur?" Dengan serentak, para tetua berteriak, "Kami akan bertarung sampai titik darah penghabisan demi pavilion." Feng Zunze tersenyum puas dan berseru, "Bagus. Mari kita lihat seberapa kuat aula jiwa sesungguhnya." Dari balik kabut, suara dingin Saising menggema, memperingatkan agar mereka menyerahkan orang yang dicari. Ia memperingatkan bahwa formasi pertahanan tidak akan menyelamatkan mereka. Tidak mendapat jawaban, Saising melirik kedua Tianzun di sampingnya dan memerintahkan serangan bersama. Ketiganya mengangkat tangan dan menjepit ruang di bawah mereka. Ketika tangan mereka mengepal, muncul kekuatan luar biasa yang menyerang penghalang cahaya dari formasi pavilion. Hantaman keras itu membuat langit bergemuruh, dan formasi perlahan mulai melemah. Dari dalam, para murid melihat penghalang yang mulai retak. Mereka menggenggam senjata dengan erat. Formasi ini tidak akan bertahan lama, kata Feng Zunze dengan wajah muram. Ia menambahkan bahwa selain 3 Tianzun, ada 7 Douzun serta banyak Douzong yang datang. Ia sendiri memutuskan untuk menghadapi 2 Tianzun sendirian. Namun, yang lain menentang keputusan itu. Xiaoyi dan para tetua merasa itu terlalu berisiko. Feng Zunze meyakinkan mereka bahwa tujuannya hanya menunda waktu sampai Yao Chen selesai bermeditasi. Sementara semua masih bimbang, suara tenang terdengar dari langit. Sosok ramping muncul dari udara, Xiao Yan akhirnya keluar dari pelatihannya. Murid-murid langsung bergemuruh melihat kemunculannya. Harapan kembali membara. Feng Zunze dengan cepat bertanya, "Bagaimana dengan Yao Chen?" Xiao Yan menjawab pelan, "Masih butuh waktu." Tatapannya tajam tertuju pada Saising. Kali ini, ia bertekad untuk tidak membiarkan musuhnya itu lolos lagi. King Lin lalu maju dan menawarkan diri untuk menghadapi salah satu Tianzun. Meskipun awalnya ragu, Xiao Yan akhirnya menyetujuinya, mengetahui kekuatan tersembunyi yang dimiliki King Lin. Setelah itu, Xiao Yan memanggil 11 boneka tempur, dan memerintahkan pembukaan formasi yang mulai melemah. Begitu penghalang menghilang, kabut hitam mulai menyelimuti tempat itu. Saising menatap lurus pada Xiao Yan dan berseru dingin, "Xiao Yan, akhirnya kita bertemu lagi. Kali ini, mari kita lihat siapa yang akan menyelamatkanmu." Xiao Yan tetap tenang meski mendengar tawa lantang dari Saising, sang hantu tua. Ia perlahan terbang ke atas, menatap langit yang diselimuti kabut hitam.
Ia menyadari bahwa skala konflik ini telah menarik perhatian banyak kelompok kuat. Ia memperkirakan wilayah sekitar paviliun bintang jatuh kini telah dipenuhi oleh mata-mata dari berbagai faksi. Di dataran tengah, terdapat banyak kelompok kuat yang bersaing ketat satu sama lain. Sejak awal berdirinya, paviliun bintang jatuh telah menerima banyak tantangan demi mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 4 kekuatan besar. Namun, kali ini merupakan ujian paling berat sepanjang sejarahnya. Jika mampu bertahan, nama mereka akan melambung dan meninggalkan 3 paviliun lainnya. Jika gagal, mereka mungkin akan lenyap dari peta kekuatan dataran tengah. Tak perlu banyak bicara. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Jika kau gagal lagi kali ini, kau tahu sendiri akibatnya, ujar Tianzun hitam putih kepada Zhai Xing dengan nada dingin. Aku tak butuh pengingat darimu, jawab Zhai Xing dengan muram, walaupun sorot matanya mulai menunjukkan gelapnya niat. Ia memandang Xiao Yan dan melambaikan tangannya. Basahi paviliun bintang jatuh dengan darah mereka. Perintahnya disambut oleh para ahli dari aula jiwa dengan raungan perang. Energi Doqi meledak dan rantai hitam melesat ke seluruh penjuru, menghantam area bintang dan menciptakan suara dentuman hebat. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi medan perang penuh darah dan energi membunuh. Xiao Yan yang berada di udara tetap menatap Zhai Xing dengan tajam. Para petarung dari aula jiwa mulai menyebar dan bergerak ke arah paviliun. Kali ini, kau tidak akan lolos, Xiao Yan. Aku akan menunjukkan arti penderitaan yang lebih parah dari kematian, seru Zhai Xing dengan wajah penuh kebencian. Tanpa peringatan, ia meluncur ke arah Xiao Yan. Di waktu bersamaan, Tianzun hitam putih juga bergerak memasuki area pertempuran. Gelombang energi Doqi meluas dari langkah mereka, mengguncang atmosfer. Saat mereka hendak bergabung dalam pertempuran, cahaya keemasan melesat ke arah mereka. Boneka iblis langit tiba-tiba menyerang. Ternyata boneka sekelas Douzun bintang 4 seperti ini cukup langka, ujar Tianzun hitam, tampak terkejut. Aku yang akan mengurus pembantaian, sahut Tianzun putih sambil tertawa. Ia mencoba menghindari boneka iblis langit, namun tiba-tiba seorang gadis mungil muncul di hadapannya. Izinkan aku menjadi lawanmu, orang tua, ucap King Lin dengan santai. Tianzun putih menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengangkat bahu. Ia langsung melepaskan tekanan energi besar ke arah King Lin. Melihat serangan itu, King Lin langsung berkonsentrasi. Di matanya yang berwarna zamrud, 3 titik kecil perlahan berubah menjadi bunga iblis yang berputar. Energi misterius mulai menyebar. Mata itu, pupil bunga ular hijau giok 3, seru Tianzun putih terkejut. Kau benar, balas King Lin sambil tersenyum. Energi jahat dari matanya melawan tekanan yang datang. Sungguh langka. Tapi sayang, kau terlalu lemah, jawab Tianzun putih sebelum bergerak cepat dan muncul tepat di depan King Lin. Ia mengulurkan tangan, mencoba mencengkeramnya. Itu belum tentu, ucap King Lin dengan santai sambil menghindar dengan gerakan yang lentur, menjauh dari bahaya. Melihat King Lin menghindar, Tianzun putih pun mulai menyerang serius. Sementara itu, pertarungan antara Xiao Yan dan Zhai Xing telah dimulai. Doqi mereka meledak di udara setiap kali mereka bertabrakan, menghasilkan riak besar yang mengguncang gunung di sekitarnya. Xiao Yan kini telah mencapai Douzun bintang 2 setelah menyerap sumsum Dousheng. Dengan bantuan teknik 3 perubahan misterius, ia bahkan mampu melawan Douzun bintang 5. Ia tak lagi harus bermain aman seperti sebelumnya. Zhai Xing, yang menjadi lawannya, merasakan perbedaan besar. Dahulu Xiao Yan hanyalah lawan sepele baginya, tapi sekarang kekuatan pemuda itu sudah setara. Dalam waktu singkat, Xiao Yan tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Kalau terus begini, aku bisa kalah, pikir Zhai Xing yang mulai merasa tertekan. Nafsu membunuhnya semakin kuat, dan serangannya pun menjadi lebih ganas. Energi besar dari dalam tubuhnya menyebar, menciptakan retakan di udara. Xiao Yan menyadari perubahan itu, tapi ia tetap tenang. Meski kekuatannya hanya mencapai Douzun bintang 4 dengan bantuan 3 perubahan misterius dan api surgawi, ia percaya diri menghadapi Zhai Xing. Keduanya saling serang seperti bayangan di udara. Setiap benturan menghasilkan suara hebat dan badai energi yang menggema bagaikan guntur. Pertempuran ini sangat dahsyat hingga membuat siapapun terdiam menyaksikannya. Sementara itu, di dalam paviliun bintang jatuh, kabut dingin menyelimuti area tersebut. Para murid berkumpul dan bertahan.
Meskipun 1 lawan 1 mereka kalah dari ahli aula jiwa, dalam jumlah besar mereka mampu menahan laju serangan musuh. Feng Zunze, Xiao Yi, dan lainnya juga telah bergabung dalam pertempuran. Mereka menghadapi lawan tangguh, sehingga harus mengeluarkan seluruh kemampuan. Dari kejauhan, para pengamat mulai berdatangan. Mereka adalah mata-mata faksi lain atau sekadar penonton dari dataran tengah. Aula jiwa memang memiliki reputasi yang membuat setiap gerakan mereka diawasi ketat. Kali ini, Paviliun Bintang jatuh benar-benar dalam masalah. Aula jiwa tak main-main, kata seorang pria tua yang mengenal baik paviliun itu. Kalau mereka jatuh, posisi keempat paviliun besar akan terbuka. Paviliun awan mengalir bisa saja mengambil alih, ujar yang lain. Dengan kekuatan kecil itu, jangan berharap bertahan sehari pun. Berani kau bicara begitu? Aku tidak takut padamu. Keributan kecil terjadi di antara para pengamat. Namun perhatian utama tetap tertuju pada pertempuran di alam bintang. Meski banyak yang berdebat, kebanyakan pesimis tentang nasib paviliun bintang jatuh. Beberapa sekutu lama hanya bisa menghela napas, merasa tak mampu membantu. Jika mereka terlibat, mereka hanya akan terseret ke dalam kekacauan. Namun, di tengah semua keraguan itu, jari seorang pria tua yang tengah berbaring dengan mata tertutup tiba-tiba bergerak sedikit. Gerakan kecil itu membuat ruang di dalam menara batu di sekitarnya retak dan hancur menjadi potongan-potongan kecil.